Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari UNER, Prodi Teknik Biomedis. Nama saya Sulaiman Syah Ali Permana dengan NIM 081921733002. Jadi saya akan mereview tentang vektor. Dapat dua, yaitu aljabar vektor dan analisis vektor. Aljabar vektor adalah satu besarnya yang menunjukkan nilai dan arah sekaligus. Ini adalah simbolnya. Nah, vektor dan besarannya adalah diameter. Tulisan vektor dengan vektor satuan itu seperti ini. A vektor sama dengan AXI satuan ditambah AYC satuan ditambah AZK satuan. Yang I satuan adalah vektor arah untuk sumbu X, J adalah untuk vektor arah sumbu Y, dan K adalah untuk arah sumbu Z. Kita gambarnya. Lalu untuk penjumlahan dua vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B satuan atau sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikalikan cos theta. Nah, lalu untuk pengurangannya itu rumusnya sama, namun bukan ditambah 2AB cos theta, nah, tapi dikurangi 2AB cos theta. Nah, ini berdasarkan komponennya. Dapat dilihat ini dapat AX itu sama dengan A cos derajat yang ini, yang kedua ini. Lalu untuk BX sama dengan A dikalikan cos derajat yang pertama ini. Lalu untuk AI-nya ini, jadi A kalikan sin untuk derajat kedua, dan untuk BY, A sin derajat yang pertama. Lalu ini adalah C vektor sama dengan A vektor sama B vektor. Lalu juga CX sama dengan AX ditambah BX. Dan CY sama dengan AY ditambah BY. Nah, untuk mengetahui seluruh C-nya itu, maka dipakai Pythagoras, akar CX kuadrat ditambah CY kuadrat. Lalu untuk sudutnya itu sendiri dapat pakai tangan inverse CY per CX. Nah, ini perkalian skalar dua vektor. Nah, diketahui ini ada vektor B dikalikan, maka caranya adalah dengan A B cos theta. Nah, sekarang kalau ada yang seperti ini, yang vektor B kalikan pertama dengan vektor C, maka caranya adalah diginikan, dan nanti akan A kalikan B kalikan sin theta. Nah, ini adalah operasi matematis pada vektor menggunakan vektor satuan. Untuk operasi penjumlahan, jadi A vektor sama dengan A kalikan X ditambah kalikan I satuan ditambah AYC ditambah AZK. B rata juga sama. Nah, lalu untuk A vektor ditambah B vektor, caranya adalah dengan AX tambah BX kalikan I satuan ditambah AY tambah BY kalikan C satuan ditambah AZ tambah BZ kalikan K satuan. Nah, untuk operasi pengurangannya, itu rumusnya rata-rata sama, namun bukan ditambah, tapi dikurangi dalam kurungnya itu. Nah, untuk operasi perkalian skalarnya, A vektor sama dengan AX I satuan, dan B vektor itu BX I satuan, itu rata sama seperti tadi. Nah, untuk perkaliannya, perkalian biasa, jangan dikurung. AXBX ditambah AYBY dan AZBZ. Nah, ini operasi perkalian vektor itu berbeda dengan skalar. Pada perkalian vektor, caranya dengan memakai matriks. Ketahui ini, dilihat. Lalu terdapat AYBZ, kurangi AZBY, pakai satuan, AXBZ, kurangi AZBXJ satuan, ditambah AXBY, dikurangi AYBX, K satuan. Basis vektor, terdapat divergensi, gradien, curl, dan Laplacian. Ini kita membahasnya memakai koordinat Cartesian untuk menganalisa vektor ini. Nah, divergensi Cartesian ini menunjukkan kekuatan menyebar mengejar suatu sumber medan. Jika kekuatan menyebar tidak ada, ya divergensinya 0 atau disebut divergensitas. Nah, divergensi Cartesian ini memiliki kombinasi derivatif dari dot produk pada bidang vektor. Nah, ini dapat dilihat rumusnya adalah dengan del kalikan vektor itu, lalu sama dengan gradien Vx per gradien X,
tambah gradien V per gradien Y tambah gradien VZ per gradien Z. Ini teorema divergensinya itu adalah integral luas komponen vektor A meliputi luas tertutup. Kemudian integral divergensi A oleh luas tertutup tersebut. Nah, ini dapat dilihat, ini terdapat permukaannya. Nah, ini meliputi komponen A meliputi luasan tertutup ini. Jadi caranya adalah ini integral volume del kalikan V ini kalikan dt sama dengan integral V kalikan dA. Nah, ini integral volume dengan permukaannya. Nah, diketahui ini contohnya. Jadi vektor sama dengan I satuan X ditambah C satuan Y ditambah satuan Z. Nah, kita harus menentukan integral V dA atas permukaan sider sebagaimana dapat di bawah ini. Nah, dapat dua cara. Cara yang pertama adalah dengan memakai V sama dengan I satuan X ditambah C satuan Y tambah K satuan Z. Maka diketahui del V sama dengan gradien Vx per X. Nah, yang seperti tadi caranya dapat dilihat, maka 1 tambah 1 sama dengan 3. Untuk permukaan silindernya itu dapat memakai vektor dikatakan dA dengan formula silinder seperti tadi. Nah, tapi sekarang kita dapat mengetahui itu silinder, maka integral 3dt sama dengan 3. Maka sama dengan 3 dikalikan pi R kuadrat. Nah, R-nya ini adalah jari dan adalah tingginya. Nah, untuk permukaan silinder ini dapat dilihat sama seperti tadi rata-rata, namun dapat juga dicari dengan permukaan silinder atas ditambah permukaan silinder bawah dan permukaan kulit silindernya. Nah, permukaan silinder atasnya itu dapat dicari dengan cara ini, integral X di satuan ditambah Y satuan tambah Z satuan dikalikan dA K satuan. Permukaan silinder atas itu sama dengan juga dengan ZDA, juga dengan HDA, atau dapat dia dengan H pi R kuadrat. Sedangkan permukaan silinder bawah itu sama dengan 0. Itu dikarenakan Z-nya itu 0. Nah, untuk permukaan kulit silindernya ini, kalikan dA sama dengan I satuan ditambah C satuan tambah Z satuan kalikan N satuan dA. Dengan N satuan itu diketahui, ini rumusnya I satuan X tambah J satuan Y per R dengan dA sama dengan R kalikan D gradien dz. Lalu untuk mengulang kulit silindernya, yaitu ini dapat diketahui dengan ini caranya. Seperti tadi, caranya teorem rumus yang sebelumnya tapi digabungkan. Nah, berarti dapat diketahui S kuadrat ditambah Y kuadrat per R dengan R kalikan D gradien dz. Nah, ini V vektor akan dA sama dengan integral R kuadrat per R kalikan R. Ini adalah D gradien dz. Jadi mengenai silindernya itu baru diketahui akhir hasilnya adalah 2pi R kuadrat H, sehingga hasilnya adalah 3pi R kuadrat H. Jadi cara yang kedua adalah sama dengan cara yang pertama, yaitu ini 3pi R kuadrat H. Lalu untuk gradien adalah suatu fungsi T dalam koordinat kartesian. Nah, ini berbentuk del T sama dengan satuan gradien T per gradien X tambah satuan gradien T per gradien Y ditambah kesatuan gradien T per gradien Z. Dapat dilihat perbedaannya dengan sifat sebelumnya yang diberikan bahwa kita sekarang memakai T untuk semua pembilangnya. Nah, ini del T itu adalah suatu kuantitas vektor berfungsi dalam menunjukkan arah kenaikan maksimum bagi suatu fungsi T. Gradien ini berkaitan dengan turunan arah. Apabila U1 menyatakan vektor satuan arah tertentu dan S adalah jarak sepanjang U1, maka kita menurunkan arah B sepanjang U1 tuliskan dengan nilai dP per ds sama dengan delta B dikalikan U1. Ini merupakan teorema gradiennya. Itu teorema gradien dalam merupakan sebuah
garis integral yang melalui bidang gradien dasar. Nah, kita dapat mengevaluasi itu dengan cara mengevaluasi bidang skalar di titik akhir kurvanya itu. Nah, itu dapat dicari dengan integral B, C, itu sama dengan del B kalikan L sama dengan PB dikurangi PA. Sehingga dapat ketahui nanti hasilnya. Contohnya ini, suatu gaya F menurut min del B dengan yaitu min sepertiga x kubik ditambah sepertiga x kubik. Nah, kita menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut sepanjang lingkaran lurus C dari titik 11 ke titik 42. Nah, ini dapat memakai cara yang tadi. Nah, itu cara tadi itu jadi memakai W sama dengan integral F kalikan dr. Nah, itu sama dengan ini, sama dengan minus integral del B kalikan dr. Sehingga dapat diketahui ini caranya minus dalam kurung B 2 dan minus B 1. Nah, dimasukkan P-nya ke dalam situ, ini hasilnya akan didapatkan minus 108/3 ditambah 32/3 sehingga minus 96/3 dan hasilnya adalah 32. Nah, untuk cara keduanya kita dapat memakai gradien B per ini gradien X dengan satuan I, satuan J, dan satuan K, sehingga didapatkan pada akhirnya nanti adalah dxi satuan, dij satuan, dan dzk satuan untuk dl-nya, dan untuk f-nya didapatkan minus dalam kurung I satuan dalam kurung minus x kuadrat ditambah y kubik per 3 ditambah j satuan min x kubik per 3 tambah xy kuadrat. Nanti didapatkan caranya dengan cara f dikalikan dl, sehingga untuk yang tadi itu dikalikan, maka hasilnya itu kita dapatkan x kuadrat y dx minus y kubik dx per 3 ditambah x kubik dy per 3 minus xy kuadrat dy. Nah, itu untuk w. Dengan ekaran dl itu sama dengan integral x kuadrat y dx minus integral y kubik dx per 3 ditambah integral x kubik dy per 3 minus integral xy kuadrat dy. Nah, kita juga memakai persamaan kurva C. Dengan y sama dengan sepertiga x ditambah 23, maka d-nya adalah sepertiga dx, atau x itu dx-nya dengan 3 dy. Nah, itu rata-rata juga sama dengan tadi caranya, dengan w sama dengan f faktorial dan dl, yang hasilnya adalah integral x kuadrat dx minus integral y kubik dx per 3 tambah integral x kubik dy per 3 minus integral x kuadrat dy. Nah, ini itu hasilnya untuk w sama dengan integral x kuadrat per sepertiga x tambah 23 dx minus integral y kubik 3 dy per 3 ditambah integral x kubik sepertiga dx per 3 minus integral 3y min 2 y kuadrat dy. Nah, untuk hasil akhirnya kita dapatkan ini integral 4/1, lalu dalam kurung sepertiga x kubik tambah 23 x kuadrat dx minus integral 2/1 y kubik dy ditambah 9 integral 4/1 x 3 dx minus integral 2/1 dalam kurung 3y kubik min 2y kuadrat dy. Nah, ini untuk lanjutannya hasilnya. Nah, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dalam kurung 255 per 12 tambah 29 minus 16/4 min 1/4 tambah 256 per 36 minus per 36 dikurangi ini kurung tentunya untuk 48/4 min 16 per 3 minus 3/4 dan min 2/3. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 32. Sama dengan tadi caranya tulisan 2. Nah, sekarang kita membahas tentang curl. Curl to vektor itu adalah untuk operator vektor untuk mencari simulasi kecil di bidang vektor yang ada. Nah, ini berbentuk del dikalikan vektor dengan i satuan gradien vz per gradien y dikurangi gradien vy per gradien z ditambah j satuan gradien vx per gradien z dikurangi gradien vz per gradien x ditambah k satuan gradien vy per gradien x dikurangi gradien vx per gradien y. Teorema kali ini cari untuk mendapatkan bahwa kalau ini berkorelasi ke segala arah yang ada.
Nah, ini merupakan kurva asal sama dengan garis panjang kurva C. Maka integral dalam kurung delta kali V dikalikan dA sama dengan integral V vektor kalikan dL. Nah, ini permukaannya ini total dari sirkulasi. Maka untuk Laplacian ini adalah ungkapan Laplacian yang menggunakan sini ini adalah ini del kalikan del vektor sama dengan del kuadrat V. Jadi sama dengan gradien kuadrat Vx per gradien X kuadrat. Tambah gradien VY per gradien Y kuadrat. Tambah gradien kuadrat Vz per gradien Z kuadrat. Nah, ini juga dapat dicari dengan divergensi gradien fungsi Laplacian ini. Nah, ini merupakan persamaan penting untuk Laplacian tadi. Jadi, del kuadrat ini sama dengan 0. Del kuadrat ini sama dengan 1 per C kuadrat kalikan gradien kuadrat V per gradien T kuadrat. Lalu itu ada persamaan gelombang. Sekarang untuk persamaan difusinya itu adalah del kuadrat. Jadi kalau dengan 1 per C kuadrat berikan gradien V kalikan gradien T. Untuk rumusan turunan keduanya yaitu adalah del kalikan A dengan 0. Jadi del kalikan del F sama dengan 0. Lalu del dikalikan del kalikan A sama dengan ini del kalikan A min del kuadrat A pertama dengan 0. Nah, pada akhirnya nanti ini del kuadrat A vektor juga dikenal sebagai Laplacian. Terima kasih atas perhatiannya.